derajat yang seperti Bapak Ibu impikan. Nah, jika Allah sudah memberikan ada getaran pada jiwa Bapak Ibu, getaran untuk bisa mencapai makom itu ya, makom apa nih, makom yang lebih baik ya, itu tandanya petunjuk pertama dari Allah itu adalah untuk bisa Bapak Ibu segera memperbaiki diri. Bisa jadi ada lapisan kulit bawang yang memang perlu untuk dibuka kembali gitu. Ya tambahinlah baca Al-Qur'annya, akhirnya tambahin mendoakan orang lain, tambahin lagi sedekahnya gitu ya. Nah, tambahin lagi untuk bisa sholatnya, bisa jadi belum tahajud, belum duha gitu kan. Nah, Allah itu punya sifat yang luar biasa sayang dan cinta kepada kita. Maka nggak akan dibiarkan seorang hamba pulang kepada Allah nih ya dalam keadaan masuk dalam neraka. Maka dibersihkan dulu gitu ya. Dibersihkan dulu Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan tidak mudah keadaan kita. Ya rasanya tidak nyaman karena dicuci. Coba baju kalau dicuci aja kan dikucek gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau kita bisa melewati proses pembersihan itu, nanti menjadi ada bersih, nyaman, wangi. Kan kita sendiri yang merasakan gitu ya. Maka nggak akan dibiarkan ya selama nyawa kita masih ada di dalam jasad kita, di dalam kerongkongan kita, maka akan Allah beri petunjuk ya, beri petunjuk nih, beri ada tumbukan-tumbukan gitu, diberikan ada ujian. Nah, maka Bapak Ibu kita jangan sampai untuk larut dalam kesedihan itu. Jangan sampai larut di dalam kesalahan. Kenapa larut dalam kesalahan? Karena kecewa pada keadaan, ya Allah aku udah memperbaiki diri tapi kok malah saya mendapatkan ini kan larut Bapak Ibu. Bapak Ibu justru menyalahkan Allah di sana, larut dalam kesalahan. Jadi nanti akhirnya dicuci terus menerus, tidak selesai-selesai. Ini kan banyak terjadi Bapak Ibu pada orang-orang yang tidak belajar magnet rezeki. Menyalahkan orangnya, menyalahkan keadaan, marah-marah terus, sedih terus. Ya bahkan kemudian depresi, stres. Akhirnya seperti Bunda Prita yang temuin ada di rumah sakit saat itu. Yang terjadi apa? Penyakit semakin mendera terus-menerus. Karena tidak ada muhasabah, tidak ada untuk fight ya ke yang lebih baik lagi. Akhirnya ya Allah makin tambahkan ke tidak mudahan itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk jangan larut kepada kesalahan ya. Kemudian Bapak Ibu jadikan waktu untuk yang ada ini ya, jadikan untuk berubah gitu. Bapak Ibu berubah. Bapak Ibu hijrah. Termasuk saat ini juga Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu untuk bisa hijrah kembali. Walaupun Bapak Ibu sudah sering ya di malam Jumat ini ya ria tuh. Tetapi bisa jadi ada lapisan ya, karena 2 juta informasi per detik Bapak Ibu. Kemudian 60.000 proyeksi selama 24 jam. Bayangkan. Jadi bisa jadi ada kekotoran-kekotoran di dalam pikiran dan perasaan kita Bapak Ibu. Sadari itu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu jangan pesimis ya. Ayo untuk segera berubah ya, segera untuk bertaubat ya. Dan kita itu dalam berubah menuju ke orang lebih baik lagi berlomba dengan waktu Bapak Ibu. Kalau sekarang ini juga kita tidak mau berubah ya, maut itu bisa datang kapan saja. Ya, materi yang kemarin ya, untuk bisa segera bertobat, jangan ditunda kembali. Segera untuk istighfar, segera untuk tambahkan nilai-nilai baik. Nah, sahabat surga semua yang dicintai oleh Allah, saat Bapak Ibu di sini ada yang sedang diuji di dalam kehidupannya, maka dipastikan di dalam hati kita ya, di sana yakinkan di dalam hati kita, di sanalah ada tanda dan bukti Allah mencintai kita. Kita yakinkan di sana Allah tuh cinta kok sama kita gitu. Allah cinta sama kita, sayang sama kita, maka diberi ada ketidakmudahan ini untuk kita menjadi lebih tangguh, lebih baik lagi. Nah, kalau ada di antara kita yang masih ada kesulitan, ada ketidakmudahan ya, kemudian berasanya tidak mudah sekali ya, Allah di sana masih menitipkan ada pesan cinta melalui kesulitan yang kita hadapi itu.
Maka mulai saat ini nih Bapak Ibu, ya, pada waktu Bapak Ibu masih diuji ketidakmudahan, kalimat yang menguatkan adalah Allah masih sayang sama kita. Tanamkan ada di bawah sadar kita. Allah masih cinta kepada kita. Allah masih kangen sama kita. Bisa jadi Allah mencari-cari kita, ada di barisan orang yang berzikir, kita tidak diketemukan di sana. Allah cari-cari kita, ada di barisan orang yang sholat, ada di masjid, tapi tidak ketemukan kita. Allah masih cari-cari kita di barisan orang yang baca Al-Quran dengan nyaman, tapi tidak ketemukan kita. Bisa jadi seperti itu. Allah masih cari-cari kita, orang yang senang berada di majelis taklim dengan nyaman, dengan bahagia ada di sana, tapi tidak ketemukan. Bisa jadi itu Bapak Ibu, ya. Maka koreksi dan kemudian berpindah ke yang lebih baik lagi. Nah, ada 3 alasan Bapak Ibu, bisa dicatat ya, kenapa Allah menguji kita. Yang pertama, saya untuk bisa lebih percepat ya, karena nanti akan ada belajar telepati ya, telepati untuk kita bisa LOP, menarik uang dengan mudah. Tentunya adalah dengan bahasa yang lain dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Karena ini nanti untuk memperkaya ya. Kenapa Allah memberikan teguran kepada kita? Kenapa Allah menguji kita? Yang pertama alasannya, karena Allah sedang mengingatkan kita Bapak Ibu. Boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan, sehingga dengan ujian itu Allah masih menghapuskan ketidaktepatan kita, dosa-dosa kita. Di sini Bapak Ibu, kita ingat, oh saya ada perisai nih, bisa jadi dengan saya ada teguran seperti ini, saya terima dengan lapang, bismillah, nanti saya dapat ampunan Allah. Yang kedua, Allah sedang ingin mengangkat derajat kita agar ya kita mendapatkan nilai kebaikan yang lebih di dalam kehidupan kita. Bisa jadi nilainya kurang Bapak Ibu ya. Masih ingin mengangkat derajat kita, mau diberikan ada makom yang lebih baik lagi. Kalau tidak diberi teguran kan bisa jadi kita enggak mau belajar. Ya waktu itu kalau saya nyaman di keluarga ya, kemudian saya sehat-sehat saja, mungkin saya tidak mau untuk bisa belajar ilmu-ilmu yang metafisik seperti ini. Ya udah zona nyaman kok gitu, tidak mau ke taklim gitu. Kalau saya dalam kondisi disayang keluarga ya, kemudian saya sehat gitu kan, bahagia seluruhnya, ya zona nyaman gitu Bapak Ibu. Makanya Allah berikan ada ujian itu, ada persoalan itu untuk bisa mengangkat derajat yang akhirnya impian itu terwujud. Impian apa nih? Disayang keluarga terwujud gitu ya, sehat terwujud. Karena apa? Karena Allah angkat derajatnya, cukup nih nilainya gitu. Ya walaupun kadang mungkin kambuh kembali, naik turun, ya lumrah gitu ya. Ini manusiawi gitu, karena manusia juga melakukan kadang ketidaktepatan lagi, ya udah kita terima gitu ya, agar kita mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, Allah itu sebenarnya sudah tulis kita, sudah tulis nama kita akan mendapatkan surga Firdaus. Masya Allah, Jannatul Firdaus Bapak Ibu, sudah ditulis nih ya. Tetapi amalan kita kurang nilainya. Maka diberikan ujian inilah ya, agar mendapatkan nilai sabar nih yang kemudian mendongkrak, meleverage nama kita benar-benar mendapatkan surga VVIP. Kuncinya apa? Sabar, menerima ketidakmudahan di dalam kehidupan kita. Nih, siapa yang tidak mau dapat surga Bapak Ibu? Akhirnya iya ya, masa sih saya tidak mau dapat surga gitu ya, udahlah saya terima nih dengan lapang dada gitu. Akhirnya enjoy saja gitu ya, tidak terasa tersiksa ya, tumpukan itu menjadi nyaman di hati gitu ya, bisa diterima dengan lapang. Nah, hidup ini sebenarnya Bapak Ibu ya adalah sebuah pergantian antara syukur dan sabar. Catat Bapak Ibu, bisa